Shalom, selamat malam jemaat terkasih. Kami presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang bagi kita semua di ibadah keluarga Rabu 29 April 2020 melalui media streaming GPIB Hosana Tanjung Uban. Pelayan firman pada ibadah ini adalah Penatua Nursia Panjaitan Purba. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah ini dapat mengunduhnya di deskripsi channel ini. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati jemaat sekalian. Hari demi hari, begitu banyak kabar yang semakin mengkhawatirkan yang kita dapatkan, baik dari media massa maupun dari media sosial. Ancaman COVID-19 ini seakan-akan belum menunjukkan tanda ia akan segera berakhir. Tapi di dalam Tuhan, marilah kita senantiasa bersukacita, karena di dalamnya selalu ada harapan. Jemaat, mari berdiri. Jemaat, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mau mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mau mengucap syukur karena Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami, walaupun terkadang kami berlaku tidak setia. Kiranya pengampunan-Mu atas segala ketidaksetiaan kami berlaku atas kehidupan kami. Saat ini kami telah berkumpul untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu, juga untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, mari kita bermazmur pujian yang terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5. Kita membaca sebagaimana membaca Mazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Demikian Mazmur pujian kita.
kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Oleh kami rasakan setiap waktu penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai pada malam hari ini Tuhan, Engkau kembali mengizinkan kami untuk bersekutu, berjumpa dengan Tuhan. Kendati pun kami melakukannya di kediaman kami masing-masing, di dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan suara-Mu berbicara di tengah-tengah persekutuan kami. Oleh karena itu Bapa, mari kuasa Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami, bahkan tempat kami beribadah, ingin berjumpa dengan Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami sekalian, sehingga pemberitaan firman pada malam hari ini boleh dinyatakan demi hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami sedia mendengarnya. Ampuni dosa dan salah kami, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yehezkiel pasal 37, ayat 24 sampai ayatnya yang ke-28, kami bacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Di bawah perikop kerajaan Israel dan Yehuda dipersatukan kembali. Ayatnya yang ke-24. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku Tuhan menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Shalom. Kalau kita mengalami satu kejatuhan ataupun mungkin penderitaan
persoalan hidup yang sangat menekan kita. Apa yang kita rasakan? Tentu Bapak Ibu sekalian, kita merasa sakit, mungkin malu, kecewa, dan seolah-olah menanggung beban tersebut seorang diri. Bahkan mungkin bisa sampai putus asa. Ketika orang mengalami hal seperti itu, atau kita mengalami hal yang seperti itu, apa yang kita inginkan? Pada saat kondisi kita terpuruk, apa yang kita inginkan? Tentu yang menjadi keinginan kita adalah pertolongan orang lain. Pertolongan orang lain mungkin itu membuat kita bisa bangkit kembali. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hal inilah yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka mengalami pembuangan ke Babel. Mereka jatuh, hilang pengharapan. Mereka merasakan keterpurukan yang amat dalam. Yehezkiel 37 ayat 11, firman Tuhan katakan kepada Yehezkiel, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini ada seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang." Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sesungguhnya mereka sudah mati meskipun kelihatannya mereka masih hidup. Sebagai sesuatu bangsa, mereka tidak diakui lagi. Tembok Yerusalem telah runtuh. Padahal itu adalah sebagai batas negara bagi mereka. Artinya, bangsa Israel itu tidak dipandang lagi oleh bangsa-bangsa lain. Dalam kondisi seperti itulah Tuhan datang melalui Nabi Yehezkiel. Tuhan menjanjikan pemulihan. Yehezkiel dipakai oleh Tuhan karena Yehezkiel adalah berasal dari keturunan imam, sehingga Yehezkiel dipakai Tuhan untuk menyampaikan kepada Israel akan terjadi pemulihan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pemulihan yang pertama adalah Tuhan akan menjadikan mereka menjadi satu bangsa. Artinya, tidak lagi menjadi dua bangsa atau dua kerajaan, yaitu Israel Utara dengan Israel Selatan menjadi satu kesatuan. Kedua kerajaan ini akan menjadi satu kerajaan dan diperintah satu raja. Disatukan kembali menjadi satu kerajaan. Bukan hanya itu, Tuhan juga mengadakan pembaharuan dan pemulihan akan dilakukan terhadap kehidupan spiritual umat. Di ayatnya yang ke-21 dikatakan demikian, "Katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku menjemput orang Israel dari tengah bangsa-bangsa, kemana mereka pergi, aku akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dan akan membawa mereka ke tanah mereka." Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, di sini satu hal yang luar biasa yang dialami oleh bangsa Israel, bahkan pun mungkin kita sekalian.
Di ayat 21 ini dikatakan Tuhan sendiri yang menjemput umat itu dari pembuangan. Tuhan yang membawa mereka pulang ke tanah mereka sendiri. Janji Tuhan yang sangat luar biasa. Ketika Israel mengalami kejatuhan, ternyata Tuhan tidak mengabaikan mereka. Seringkali kita menganggap kalau kita mengalami satu persoalan hidup yang menekan, kita menganggap Tuhan meninggalkan kita. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak demikian. Allah selalu menyertai kita, tidak mengabaikan kita. Demikian juga dengan bangsa Israel. Tangan Tuhan terulur memberikan pertolongan yang ajaib. Pemulihan terjadi. Bangsa itu menjadi bangsa yang baru, yang taat pada perintah dan kehendak Tuhan. Hubungan bangsa itu dengan Tuhan dipulihkan dan memperoleh kedamaian yang kekal. Di ayat 36, ayat 21 dikatakan di sana, aku merasa sakit hati karena namaku yang kudus yang dinajiskan oleh kaum Israel di tengah bangsa-bangsa di mana mereka datang. Bapak Ibu, meskipun Tuhan sakit hati, meskipun bangsa Israel menyakiti hati Tuhan berkali-kali, tetapi Tuhan adalah Maha Pengasih. Hubungan Tuhan dengan bangsa itu dipulihkan. Bangsa itu akan diberkati. Allah mengadakan perjanjian damai, perjanjian kekal dengan mereka, membuat bangsa itu menjadi banyak, menjadi bangsa yang besar, beranak cucu, cicit, dan memberikan bangsa itu tempat yang kudus. Tuhan juga hadir di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Artinya, pembangunan kembali bait Allah yang sudah hancur di masa pemerintahan Nebukadnezar dibangun kembali. Bait Allah yang kudus itu adalah sebagai lambang kehadiran Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tujuan akhir pemulihan ini adalah agar semua bangsa mengetahui bahwa Dialah Tuhan Allah Israel. Di saat Israel kehilangan pengharapan, bahkan mengalami mental spiritual yang terpuruk, yang goyah, Tuhan datang melalui Nabi Yehezkiel untuk memulihkan pengharapan mereka dan memperbaharui kehidupan mereka. Ada 3 hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Tuhan dalam pemulihan tersebut. Yang pertama adalah menyatukan 2 kerajaan menjadi 1 kerajaan. Dan yang kedua adalah mengampuni mereka dari kejahatan yang dilakukan. Yang ketiga adalah mengadakan perjanjian damai dengan bangsa itu, antara Tuhan dengan bangsa Israel. Setelah perjanjian damai tersebut, bangsa Israel mengalami berkat yang melimpah dari Tuhan, sehingga mereka beranak cucu seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Kemudian Allah berkenan tinggal bersama-sama mereka untuk selama-lamanya. Ternyata Bapak Ibu sekalian,
Dampak perdamaian itu memiliki hal yang luar biasa bagi bangsa Israel, juga bagi kita sekalian. Perdamaian itu memiliki dampak yang sangat luar biasa bagi bangsa Israel, juga bagi banyak orang, termasuk kita sekalian. Mereka akan dilimpahi berkat jasmani maupun rohani. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga anak-anak Tuhan yang sudah mengalami pemulihan. Bagaimana cara kita dipulihkan? Kita dipulihkan melalui pengorbanan Yesus. Yesus mati di kayu salib hanya untuk menebus dosa kita, menebus dosa saya, Bapak Ibu sekalian, bahkan dunia ini. Ia bangkit dari antara orang mati. Ia mengalahkan maut. Dengan peristiwa tersebut kita dipulihkan oleh Yesus. Ia memulihkan kita. Ia mengampuni dosa kita. Ia tidak pernah memperhitungkan dosa kita. Meskipun dosa kita merah seperti kermisi, Ia menyelamatkan kita. Bapak Ibu, pemulihan yang sudah kita terima harus kita pelihara dan jaga sampai Yesus datang kedua kali untuk menghakimi dunia ini. Dia adalah raja di atas segala raja yang memerintah hati kita, dan Ia akan datang kembali untuk menunjukkan kuasanya kepada dunia. Dia akan menghakimi dunia ini. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, marilah kita melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita taat kepada kebenaran firman-Nya. Mari kita buang segala keangkuhan, iri hati, dengki, dendam. Mari kita saling memaafkan, berdamai dengan semua orang. Kita bereskan semua apa yang menjadi penghalang, hambatan, agar semua kita yang sudah diselamatkan oleh Yesus dapat mempertahankan keselamatan tersebut menjadi milik kita untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam persekutuan yang damai, disitulah Tuhan hadir. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya di dalam persekutuan yang damai. Baik itu persekutuan di dalam rumah tangga kita, juga persekutuan di dalam berjemaat, ataupun di mana kita berada. Di situ ada kedamaian, maka disitulah tercurah berkat Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini juga kita bangsa Indonesia, bahkan dunia ini menanti pemulihan dari Tuhan. Virus COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini, itu menjadi satu persoalan besar bagi bangsa Indonesia, bahkan bagi dunia ini. Manusia terus berupaya untuk menghentikan. Ada banyak cara yang dilakukan, tetapi sampai saat ini belum dapat dihentikan. Masih membawa
banyak korban. Banyak saudara-saudara kita yang telah meninggal oleh karena virus COVID-19. Artinya Bapak Ibu sekalian, kemampuan manusia itu terbatas. Bahwa sesungguhnya kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kemampuan manusia itu terbatas. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu merenung, meminta ampun kepada Tuhan atas semua dosa dan kesombongan kita yang mungkin tanpa kita sadari kita merasa angkuh, kita merasa kuat, kita merasa hebat. Ternyata itu di mata Tuhan tidak ada apa-apanya. Mari rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita pulihkan hubungan kita dengan Tuhan di dalam damai. Kita pulihkan hubungan kita terhadap sesama di dalam damai. Agar Tuhan segera mendengarkan doa kita. Memulihkan dunia yang dilanda ketakutan saat ini. Mari Bapak Ibu kita belajar dari kejadian-kejadian yang kita alami saat ini. Mari kita merenung, mari kita menghayati. Ada banyak pelanggaran kita yang kita lakukan menyakiti hati Tuhan. Kita terus menaikkan doa kepada Tuhan agar pemulihan itu terjadi. Yakinlah Bapak Ibu, Tuhan pasti menjawab doa kita dengan waktu Tuhan. Asal kita tetap setia dan taat kepadanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hadiah tidak selalu terbungkus dengan rapi dan indah. Terkadang Tuhan membungkusnya dengan berbagai masalah, tetapi di dalamnya ada berkat yang melimpah, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pemulihan Tuhan pasti akan terjadi. Amin. Tuhan memimpin langkahku.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita satu di dalam doa. Allah yang kami muliakan di dalam nama anak kasih-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan, ketika kami boleh mengadakan ibadah keluarga di kediaman kami masing-masing. Semua karena pertolongan dan kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Bapa ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu memulihkan bangsa Israel. Engkau memberkati mereka, demikian juga halnya Engkau memberkati kami ya Tuhan. Memberkati pribadi kami masing-masing, bahkan memberkati keluarga kami dengan limpah anugerah sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Engkau senantiasa boleh tinggal bersama-sama dengan pribadi kami, keluarga kami, sehingga hidup kami senantiasa di dalam damai dan sukacita dari Tuhan. Biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan, pertolongan-Mu yang ajaib senantiasa kami nantikan, untuk memulihkan kehidupan kami, untuk mendamaikan kami terhadap sesama kami manusia, terhadap Tuhan, bahkan terhadap alam ciptaan-Mu. Biarlah kami semua boleh berdamai seperti apa yang Tuhan ajarkan kepada kami, sehingga di dalam persekutuan yang damai, disitulah berkat Tuhan tercurah. Oleh karena itu Bapa, curahkanlah berkat-Mu, anugerah-Mu di tengah-tengah keluarga kami. Kendati pun pada saat ini ya Bapa, virus COVID-19 yang melanda dunia, terkhusus Indonesia, yang belum ada dampak berhenti sampai saat ini. Tuhan, kami memohon, kiranya wabah virus COVID-19 yang masih berkecamuk ya Tuhan, Engkau yang berkuasa atas segala sesuatunya, Engkau yang berkuasa untuk menghentikan ini Bapa. Ada banyak cara yang dilakukan oleh manusia, tetapi sampai saat ini belum ada hasilnya. Di situ artinya kami sangat membutuhkan Tuhan. Hanya Engkau yang dapat menghentikan semua ini ya Bapa. Hanya Engkau yang boleh memulihkan bangsa Indonesia, bahkan dunia ini. Tuhan, ada banyak korban yang sudah meninggal ya Tuhan, oleh karena virus COVID-19 ini. Bahkan dampak yang terjadi, ekonomi yang ada di Indonesia, bahkan dunia juga, semuanya terganggu ya Tuhan, oleh karena dampak virus COVID-19 ini. Tuhan, rencana-rencana tersusun rapi oleh manusia, semuanya gagal dan batal oleh karena keadaan yang terjadi saat ini. Tuhan, kami mau merenung ya Bapak, bahwa apa yang terjadi saat ini kami mohon Engkau mengampuni dosa kami Tuhan, pribadi kami masing-masing, dosa keluarga kami, dosa bangsa Indonesia, bahkan dosa dunia ini. Kau mengampuni kami ya Tuhan, agar pemulihan itu terjadi dengan waktu yang tepat, waktu Tuhan yang sangat kami nanti-nantikan.
Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk tenaga medis yang merawat pasien virus COVID-19. Mereka berjuang, berusaha untuk merawat pasien-pasien yang sedang mereka tangani. Engkau memberikan mereka imun yang kuat, kesehatan yang prima, sehingga para dokter dan tim para medis yang menangani pasien virus COVID-19 ini, Tuhan, Engkau jaga dan pelihara. Tuhan, ada banyak duka cita yang dialami, yang terjadi di negara kami. Tenaga-tenaga medis yang meninggal karena menjalankan tugas yang mulia ini, Tuhan. Engkau menghibur dan menguatkan semua keluarga yang ditinggal, sehingga mereka kuat dan tidak putus asa dan tidak putus pengharapan, tetapi mereka selalu Tuhan berkati. Bapa Sorgawi, dan pada saat ini juga Tuhan, Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Madia, Tanjung Pinang, mengalami duka cita yang mendalam. Oleh karena Engkau telah memuliakan Wali Kota Tanjung Pinang, kami mendengar tadi sore bahwa beliau sudah dimuliakan oleh Tuhan karena virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus yang baik, Kau menghiburkan semua keluarga yang berduka, yang ditinggalkan. Ibu dan anak-anak, bahkan cucu-cucu, Engkau berkati Bapa. Kesehatan yang dari Tuhan senantiasa boleh nyatakan dalam kehidupan mereka. Kekuatan dan penghiburan senantiasa boleh dirasakan. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa Bapa, untuk persatuan dan kerukunan umat beragama yang ada di negara kami ini, Tuhan. Di mana saudara-saudara kami sedang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Engkau memberkati mereka, memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga kami juga Tuhan menghormati mereka yang berpuasa. Dan persatuan, kerukunan di tengah-tengah negara kami yang kami cintai ini senantiasa boleh terwujud. Engkau juga memulihkan kondisi ekonomi di Indonesia yang sedang terpuruk saat ini ya Bapak. Oleh karena dampak virus COVID-19 ini, Tuhan Yesus yang baik, berkuasalah atas segala sesuatunya ya Bapak, sehingga semuanya bisa menjadi normal kembali ketika Tuhan datang untuk memulihkan Indonesia, memulihkan dunia ini, maka semuanya akan menjadi normal kembali. Bapak Sorgawi, kami juga berdoa Bapak untuk Majelis Sinode. Tuhan memberkati fungsionaris Majelis Sinode di dalam tugas pelayanan mereka. Kau memberikan hikmat kekuatan bagi mereka semua, supaya apa yang mereka rencanakan dapat dijalankan dengan hikmat dari Tuhan, dan semuanya membawa kepujian bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, Bapak Presiden Joko Widodo beserta kabinetnya, sampai pemerintahan yang ada di tingkat daerah yang terendah. Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat, bijaksana, kekuatan yang dari Tuhan, sehingga mereka boleh mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di negara kami saat ini. Apa yang menjadi keputusan senantiasa hal yang bijaksana yang boleh diberikan untuk mengatasi masalah yang terjadi di negara kami. Berikan kesehatan, perlindungan, sehingga pemerintah dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa
untuk jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban. Kami berdoa untuk seluruh jemaat. Biarlah Engkau memberkati pribadi-pribadi kami, keluarga-keluarga kami masing-masing. Kami yang menjalankan ibadah di kediaman kami masing-masing, Tuhan berkati. Sehingga meskipun kami beribadah di kediaman kami, biarlah tidak mengurangi hikmat, dan itu semua membawa kepujian bagi nama-Mu yang agung itu. Berkati keluarga kami, Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan. Bahkan untuk saat ini imun yang prima Kau berikan kepada kami semua. Sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar kami diberkati dan dipelihara oleh Tuhan, diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami terhindar dari bahaya virus COVID-19 ini ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk jemaat yang dalam keadaan sakit, untuk Bapak Belton Tambunan, Bapak Cornelius Bawimbang, Bapak Octavianus Erwetalo, Ibu Diaken Aida Takarendehang, Ibu Rumi Tambunan Pakpahan, Bapak Herman Butar-Butar, Ibu Penatua Yeni Ngare, Oma Sani Saraelat, Opa Yakob Talo, Bapak Rubiantoro, Bapak Yohanes Rafudi, Bapak Hels Bindura, Bapak Markus Sairan, Ibu Supriyadi, dan mungkin banyak lagi jemaat-jemaat yang dalam keadaan lemah tubuh, yang terbaring di kediaman mereka masing-masing ataupun di rumah sakit. Tuhan Yesus yang baik, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka, pemulihan bagi mereka. Kau menyatakan kuasa-Mu yang dahsyat ya Bapa. Mujizat-Mu senantiasa boleh terjadi atas kehidupan saudara-saudara kami ini, sehingga mereka senantiasa dapat hidup di dalam kekuatan, kesehatan yang hanya datang daripada Tuhan. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa Bapa untuk perekonomian seluruh jemaat Hosana Tanjung Uban di dalam dampak COVID-19 ini. Tuhan, Engkau mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Engkau yang maha kaya itu Tuhan, senantiasa mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Meskipun saat ini perekonomian melanda dunia, bahkan Indonesia, bahkan keluarga-keluarga kami, tolong Tuhan, Engkau senantiasa memberkati kehidupan kami, mensyukuri apa yang ada pada kami, sehingga apapun yang ada di keluarga kami masing-masing itu menjadi satu ungkapan syukur, dan itu Tuhan cukupkan untuk kami sekalian. Bapak Sorgawi, kami juga berdoa Bapak untuk jemaat yang berulang tahun, ulang tahun kelahiran ataupun perkawinan. Tuhan berkati Bapak sukacita mereka, bahwa pertambahan usia adalah anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu untuk usia-usia yang berikut, Tuhan Yesus memberkati mereka. Bapak Sorgawi, kami juga berdoa Bapak untuk para pelayan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Roro Dia Kusumawati Roni beserta keluarga. Tuhan memberkati hamba-Mu ini, memberikan kesehatan dan kekuatan hikmat dari Tuhan, sehingga mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Kami juga berdoa Bapak untuk para diaken dan penatua yang ada di gereja kami Hosana Tanjung Uban beserta keluarga. Tuhan memberkati kami, memelihara kehidupan kami, menyatakan kuasa-Mu untuk
melindungi kami dari setiap ancaman, bahkan pun penyakit-penyakit ataupun persoalan-persoalan yang sedang melanda dunia saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa Bapa untuk koster dan tata usaha yang senantiasa melayani di gereja kami Hosana Tanjung Uban. Tuhan memberkati mereka, memberikan kesehatan dan kekuatan, pertolongan yang ajaib. Kau senantiasa menyatakan itu kepada hamba-hambamu ini. Dan pada malam hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk para pelayan yang sudah Tuhan pakai untuk melayani pada malam hari ini. Bapak Diaken Herianto Nainggolan sebagai liturgos yang sudah Tuhan pakai, Bapak Hels Bindura sebagai organis, saudari kami Roberta Bawimbang sebagai pemandu lagu, dan saudara kami Kevin sebagai multimedia, dan Bapak Maksi Gogani yang membantu terlaksananya acara ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami sekalian, memberkati pribadi-pribadi kami, memberkati keluarga kami, menjauhkan segala persoalan-persoalan dari kehidupan kami, memulihkan keluarga kami, menjauhkan segala penyakit-penyakit daripada kami, sehingga kami tetap di dalam kasih dan kuasa pemeliharaan tangan Tuhan. Kami dinyatakan Tuhan senantiasa kuat dalam menghadapi masalah yang terjadi pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa permohonan dan harapan kami ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan salah kami, agar kami layak di hadapan hadirat-Mu, agar kami layak untuk dipulihkan oleh Tuhan. Kami berdamai dengan sesama kami berdamai dengan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, Tuhan berkenan mendengarkan doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu jemaat terkasih, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada-Nya. Kudus, firman-Nya
Bapak Ibu Jemaat, mari kita berdiri. Untuk menyerahkan persembahan ini, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami merendahkan hati di hadapan-Mu sambil memberi persembahan kami kepadamu. Pakailah kehidupan kami ya Tuhan, agar dapat menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatiannya untuk mendengarkan sariwarta ibadah keluarga 29 April 2020. Yang pertama, informasi ibadah. Sesuai dengan himbauan pemerintah serta Majelis Sinode GPIB perihal kegiatan peribadahan di situasi pencegahan pandemi virus COVID-19, maka untuk ibadah hari Minggu 3 Mei 2020 dan ibadah keluarga 6 Mei 2020 akan tetap dilaksanakan seperti biasa di rumah-rumah melalui media online video streaming. Silakan saudara sekalian untuk mengikuti channel YouTube atas nama GPIB Hosana guna mendapatkan siaran-siaran setiap peribadahan serta khotbah-khotbah renungan firman Tuhan di GPIB Hosana. Tuhan Yesus memberkati. 2. Persembahan. Diinformasikan kepada jemaat sekalian untuk proses pemberian persembahan oleh jemaat akan dijalankan, diambil oleh majelis di masing-masing sektor pelayanan, atau saudara dapat memberikan melalui rekening bank yang tertera di deskripsi siaran ini, atau akan diambil oleh majelis di masing-masing sektor pelayanan di rumah-rumah jemaat. Untuk perhitungan dan rekap persembahan oleh majelis jemaat akan dilaksanakan setiap hari Kamis pada pukul 19.00 WIB. Demikian pemberitahuan ini berlaku seterusnya selama pelaksanaan peribadahan di rumah-rumah melalui media video streaming. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan syukur yang telah diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. 3. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bagi seluruh jemaat yang telah dikaruniai pertambahan usia kelahiran dan perkawinan dalam sepekan ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita serta berkat dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa melimpah atas kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Demikian sariwarta, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengakhiri persekutuan kita pada malam hari ini. Kita berdiri, kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 362 bait pertama dan kedua. Ku
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Mari kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati keluarga kita masing-masing dari sekarang sampai selama-lamanya.